Dari sini bisa kita lihat bahwa mewujudkan anak-anak yang punya ketaatan syariah, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala bukanlah terjadi seketika gitu ya. Bukannya terjadi tiba-tiba ketika besar dia tahu gitu ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa mewujudkan anak-anak yang punya ketaatan syariah, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala bukanlah terjadi seketika gitu ya. Bukannya terjadi tiba-tiba ketika besar dia tahu gitu ya. Tapi ada proses-proses yang perlu dilalui oleh orang tua. Ada ilmunya ya. Betul. Bagaimana bisa mewujudkannya. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam mewujudkan ketika anak kemudian kita punya keinginan bahwa anak kita punya ketaatan terhadap syariah adalah tanamkan akidah dan sifat-sifat Allah sejak dini. Betul. Menanamkan akidah dan sifat-sifat Allah sejak dini. Kenapa? Karena menanamkan akidah yang kokoh adalah tugasnya orang tua ya sejak awal. Makanya kita pernah dengar bahwa ibu itu adalah sekolah pertama dan utama anak. Nah, gitu. Al-ummi madrasatul ula. Gitu. Kenapa? Karena di tangan ibu lah gitu. Landasan-landasan syariah, gitu. Landasan-landasan akidah gitu. Itu ditanamkan. Kita juga ada juga di dalam surat Luqman ya, bagaimana Luqman mengokohkan akidah ini kepada anak-anaknya, dan ini dinukilkan dalam Al-Qur'an di surat Luqman ya ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, la tusyrik billah. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Bisa jadi kan masih anak-anak, ngapain juga kok ngomong persoalan-persoalan yang terlalu rumit gitu ya, soalan akidah berat gitu ya. Tapi justru ketika ini dilakukan di usia yang masih anak-anak, lebih mudah untuk ditanamkan. Lebih mudah ditanamkan. Begitu juga bagaimana Ayub alaihissalam menanamkan ya, mewasiatkan bahkan kepada anak-anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya akidah itu emang penting dari awal ya. Betul. Kenapa ketika lahir itu diazankan gitu kan, betul. Karena sebelum dia mendengar apa-apa gitu kan, dia mendengar kalimat Allah dulu. Iya. Ya, bayangin kalau kemudian jangan dikira bahwa ketika anak diazankan, ketika dia baru lahir diazankan, itu sebetulnya orang tua gitu, sedang menanamkan di alam bawah sadar si anak kalimat-kalimat Allah, asmanya Allah. Gitu ya. Jadi ketika nanti dia besar, nggak usahlah besar gitu, ketika dia meniti jalan di usia anak-anaknya, ketika dia tahu lafaz Allah, dia mendengar, dia menarik kembali memori di alam bawah sadarnya bahwa dulu pernah diazankan oleh orang tuanya ketika dia baru lahir. Apa tujuannya penanaman akidah ini pada anak sejak dini? Agar anak-anak mengenal betul siapa Allah, siapa yang menciptakannya, gitu ya, sejak dalam kandungan, gitu ya. Sehingga ketika dia meniti jalan selanjutnya di usia-usia selanjutnya, dia udah kenal gitu ya, udah bisa mengenali. Coba bayangkan kalau sejak dini anak tidak mengetahui bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah, taunya yang ngasih uang orang tuanya aja. Maka ketika kemudian orang tuanya nggak punya uang, yang dituntut orang tua, yang dimarah orang tua, dia lupa bahwa orang tua hanyalah dititipi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang menciptakan rezeki itu, yang memberikan rezeki itu. Karena yang memberikan rezeki adalah
Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti itu harus dijelaskan kepada anak ya Bun. Ya, betul. Dengan bahasa anak tentunya. Benar, gitu. Dengan bahasa yang bisa dipahami oleh anak, bahwa oh iya, gitu ya. Kalau minta jajan, gitu ya, berdoa ya nak ya, mudah-mudahan Allah menitipkan rezeki kepada kita sehingga ayah dan bunda bisa memberikan uang jajan. Jadi yang memberikan rezeki dikenalkan, yang memberikan rezeki adalah Allah. Orang tua hanya dititipi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun pada hal-hal yang lain. Hal yang kedua yang perlu dilakukan oleh anak untuk bisa anak-anak itu memahami syariat dengan benar adalah menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ya, menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Hal ini pernah disampaikan oleh dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW pernah bersabda, didiklah anakmu dalam 3 hal. Apa aja? Kata Nabi, ya. Yang pertama, mencintai nabimu. Ya. Yang kedua, mencintai ahlul baitnya, sahabat dan sahabiah. Dan yang ketiga, membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang yang mengamalkan Al-Qur'an nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika tidak ada naungan kecuali dari Allah. Bersama siapa? Bersama Nabi. Nah, bersama siapa? Bersama orang-orang yang saleh, orang-orang suci. Hadis riwayat Tabrani. Nah, bagaimana dia punya semangat untuk membaca Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an menjadi penolong bagi dia nanti, dan siapa yang akan menjadi teman dia, mengiringi dia nanti ketika dia adalah para nabi dan orang saleh. Maka dia harus dikenalkan orang-orang itu, gitu ya. Maka ajak anak-anak memahami, meneladani Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah mengasah akal. Nah, mengasah akalnya untuk berpikir yang benar. Ya. Kenapa? Karena apalagi di arus globalisasi, ya, informasi, teknologi, anak umur 1 tahun, umur 2 tahun aja udah ngerti gadget, udah ngerti HP. Karenanya informasi dan teknologi sangat punya andil dalam mewarnai sikap dan perilaku anak-anak. Nah, seperti yang katakan tadi, semua anak-anak apa yang dia mau tahu-tahu pengennya harus ada, gitu. Harus ada, padahal nggak tahu bahwa semua itu butuh proses, gitu. Nah, ini kan logika berpikir yang harus diluruskan, gitu. Karenanya orang tua perlu mengasah akalnya anak untuk berpikir yang benar, melatih kesabaran. Sekarang banyak tuh challenge anak-anak yang disuruh ditaruh makanan, kemudian ditinggal sama orang tuanya, jangan dimakan dulu sampai bapaknya datang, gitu, ibunya datang, gitu. Melatih kesabaran. Kenapa? Karena anak-anak butuh dilatih kesabaran. Itu adalah bahwa segala sesuatu itu butuh proses, nggak serta-merta harus ada, ya. Ketika minta harus ada, gitu. Ini adalah butuh proses. Ini adalah cermin bahwa anak-anak butuh diasah, gitu, akalnya untuk berpikir yang benar, gitu. Mengenalkan syariat Islam, nah, termasuk adab dan akhlaknya. Anak, kalau dibilang anak perlu nggak dikenalkan syariat kayak tadi, gitu ya, perlu nggak dikenalkan berpuasa. Berpuasa itu dari terbenamnya fajar sampai terbenamnya matahari, gitu. Ya perlu, gitu. Yang idealnya itu perlu dikenalkan, gitu. Oh, pakai hijab itu yang menutup aurat, ini aurat, batasan aurat itu sampai mana, gitu. Mana yang boleh diperlihatkan kepada orang, mana yang nggak boleh diperlihatkan kepada orang. Anak perlu dikenalkan syariat Islam sejak dini. Nah, seperti hadis yang Rasulullah SAW pernah katakan, perintahkan anakmu untuk mendirikan sholat di usia berapa? Di usia 7 tahun.
dan pukullah ya. Karenanya tatkala mereka telah berumur 10 tahun. Nah, ini menandakan bahwa memperkenalkan syariat Allah itu di usia yang begitu sangat dini. Ya. Begitu sangat dini, menjelaskan termasuk terhadap ahkamul khamsah gitu. Hukum-hukumnya Allah gitu, menjelaskan tentang akhlak-akhlaknya, akhlak kepada ibu bapak, santun dan sayang kepada orang lain, bersikap jujur gitu ya, tidak berbohong, bersabar, menahan diri, tekun bekerja dan lain sebagainya. Itu semuanya perlu untuk diajarkan sejak dini. Yang kelima adalah memberikan teladan, ya, memberikan teladan kepada anak. Nah, kita tahu ya bahwa apa yang kita ingin lakukan terjadi pada anak, yang dilakukan anak, kita juga perlu periksa sebagai orang tua, perlu juga memeriksanya gitu ya. Apakah orang tua juga melakukannya gitu. Karena anak itu fotokopinya kita. Betul, anak itu adalah fotokopinya kita. Walaupun mungkin orang tua soleh belum tentu anak yang soleh, tapi jangan salah, buah itu nggak pernah jatuh dari nggak pernah jauh dari pohonnya gitu. Kecuali kalau kemudian ada sungai di bawahnya, ke bawah arus dia, ke bawah arus. Nah, maka yang kelima adalah tugas orang tua adalah perlu memberikan teladan. Ya, yang keenam adalah menanamkan sikap tanggung jawab. Okay. Menanamkan sikap tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anak. Ya, ya tadi konsekuensi ya. Ketika anak sudah tamyiz, ya, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Maka orang tua bisa menumbuhkan kesadaran pada anak bahwa segala perbuatan yang mereka kerjakan akan ada pertanggungjawabannya. Amal baik akan dibalas dengan kebaikan, amal yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Ada konsekuensinya. Tahu apa kesalahannya, gitu. Jadi tidak hanya konsekuensinya, tapi juga tahu kesalahannya. Nggak juga cuma dimarahin, pokoknya marah aja. Akhirnya taunya anak bahwa oh iya bapaknya galak, oh iya ibunya galak, tanpa tahu bahwa dia salah apa, gitu ya. Nggak pernah tahu dia kesalahannya apa, cuman taunya dimarahin doang, gitu ya. Nah, Nabi mencontohkan walaupun sambil dijewer kupingnya, tapi juga diketahui bahwa kamu dijewer karena tidak amanah, gitu ya. Jadi ada punishment-nya buat tetap ada punishment, dan cuma punishment, tapi juga tahu kenapa dia dijatuhi punishment-nya. Nah, nggak kalah penting adalah senantiasa memanjatkan doa yang tiada henti untuk anak-anak dan keluarga. Gitu. Kenapa? Karena yang pandai memutar balik hati, membolak-balikan hati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang tua menasihati belum tentu diterima baik. Nasihatnya benar-benar, tapi diterimanya belum tentu sebulat yang keluar. Gitu. Ada rasa sakit hati, ada rasa kesel, apalagi anaknya udah gede. Nah, ini karenanya maka ada istilah lidah itu tak bertulang, kan gitu. Kadang pengen ngomong A, ngomongnya jadi A B C D sampai Z, gitu. Kalau kita sering bahasanya merepet ya, orang tua, nah biasanya ibu-ibu nih, repetnya panjang, ya. Kadang yang pesan inti nggak nyampe, gitu ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, ibu tuh kan prolognya kebanyakan, atau memori jangka panjangnya keluar semua tuh, yang dulu yang udah minggu lalu, yang kemarin keluar lagi edisinya, gitu ya. Stok lama dikeluarkan lagi. Nah ini terkadang kan lidah tidak bertulang, gampang tergelincirnya,
Nah, satu hal yang bisa memperbaiki ini semua adalah tadi doa. Ya, senantiasa membacakan doa tanpa henti untuk anak-anak kita dan keluarga.